Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Ahmad Paujan dari kelas 10 MIPA 5, nomor absen 25. Sumber hukum Islam. Munculnya hukum taklifi yang 5. Pengertian hukum taklifi. Hukum taklifi menurut para ahli ushul fiqh adalah ketentuan-ketentuan Allah yang berhubungan langsung dengan perbuatan orang mukallaf, baik perintah, anjuran untuk melakukan, larangan, anjuran untuk tidak melakukan, atau dalam bentuk memberi kebebasan memilih untuk berbuat atau tidak berbuat. Hukum taklifi adalah firman Allah yang menuntut manusia untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu, atau memilih antara berbuat dan meninggalkan. Para ahli usul fikih membagi hukum taklifi menjadi 3 kategori: perintah, larangan, dan pilihan. Untuk menjalankan sesuatu atau meninggalkannya dari ketiga kategori itu, mereka kemudian membaginya lagi menjadi 5 macam, yaitu wajib, haram, sunnah, mubah, dan makruh. Pembagian hukum taklifi. 1. Wajib. Suatu perintah tergolong wajib atau fardu apabila perintah itu diiringi dengan janji pemberian pahala bagi yang menjalankan dan ancaman siksaan bagi yang meninggalkan. Perintah wajib ini didasarkan pada dalil-dalil yang sudah qat'i atau pasti, yang tidak diragukan lagi kesahihannya. Untuk itu, sebagian ulama berpendapat orang yang mengingkari perintah wajib ini tergolong orang yang kufur. Contohnya adalah mukallaf yang telah dibebani tugas agama, yang menolak menegakkan sholat, tidak mengerjakan puasa Ramadan, atau menolak membayar zakat. 2. Haram. Kebalikannya dari wajib adalah haram, yaitu perintah untuk meninggalkan sesuatu dengan disertai janji pahala bagi yang mematuhinya dan dosa bagi yang melanggarnya. Menurut Imam Hanafi, hukum ini juga didasarkan pada dalil-dalil qat'i pasti yang tidak mengandung keraguan sedikit pun. Contoh perbuatan yang diharamkan sangat banyak, diantaranya memakan bangkai, membunuh tanpa sebab, berzina, dan mencuri. Pembagian hukum taklifi. 3. Sunnah. Adapun perbuatan yang sunnah adalah perbuatan yang jika akan diberikan pahala, sedangkan yang meninggalkannya tidak mendapatkan siksa. Dengan kata lain, yang mengerjakan amalan tersebut lebih baik daripada yang tidak mengerjakannya. Contoh dari amalan yang sunnah diantaranya adalah sholat sunnah 2 rakaat sebelum dan sesudah sholat wajib. Menurut Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat, setiap amalan sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dapat menyempurnakan ibadah-ibadah wajib, di samping juga mendorong pelakuannya agar secara berkelanjutan melaksanakan ibadah-ibadah wajib. Barang siapa yang senantiasa melaksanakan ibadah sunnah, pasti ia juga menjalankan ibadah-ibadah wajib, kata Imam Asy-Syatibi. 4. Mubah. Sementara itu, mubah adalah suatu hukum di mana Allah memberikan kebebasan kepada orang-orang mukallaf untuk memilih antara mengerjakan atau tidak. Menurut Imam Asy-Syaukani, orang yang mengerjakan atau meninggalkan amalan yang mubah tidak dikenakan dosa, seperti makan, minum, tertawa, dan lain-lain. Pembagian hukum taklifi. 5. Makruh. Kategori terakhir dari hukum taklifi adalah makruh. Seperti halnya haram adalah lawannya wajib, makruh adalah lawannya sunnah. Menurut para ahli usul fikih, makruh merupakan larangan yang apabila dikerjakan menimbulkan dosa, tetapi bagi yang mampu meninggalkannya akan mendapatkan pahala. Dengan kata lain, orang yang meninggalkannya lebih baik daripada melakukannya. Misalnya, orang yang diam lebih baik daripada orang yang banyak membicarakan hal-hal yang tidak berguna. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.